Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit memberikan penjelasan singkat tentang bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara di negeri kita diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, yaitu pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 ayat 1 dan 2 juga diatur tentang pembelaan negara, yaitu bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian serta komponen utama dan jadi TNI dan kepolisian sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1, di sana juga diatur sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjalankan menjalankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itulah dasar hukum dari bela negara di tempat kita. Kemudian kita perlu mengetahui bentuk-bentuk dari bela negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 dan ayat 2 bahwa bentuk-bentuk bela negara itu yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan, ya. Jadi secara tidak langsung mulai SD sampai SMP, SMA sampai perguruan tinggi dengan mengambil mata kuliah kewarganegaraan itu berarti sudah otomatis kita secara normatif mengikuti kegiatan bela negara. Itu bentuk yang pertama, jadi melewat pendidikan kewarganegaraan. Makanya di kurikulum di Indonesia itu kewarganegaraan wajib diambil, ya. Yang kedua adalah pelatihan dasar militer, ya. Pelatihan dasar militer, misalnya kalau di kampus ada Menwa, itu bagian daripada partisipasi warga negara dalam kegiatan bela negara. Kemudian bentuk yang ketiga adalah pengabdian sebagai TNI dan Polri. Jadi saudara-saudara kita yang memilih profesi sebagai TNI dan Polri itu otomatis berarti terlibat dalam kegiatan bela negara. Jadi yang resmi, formil, aktif bela negara itu adalah saudara-saudara kita yang memilih profesi sebagai tentara dan polisi, TNI dan Polri. Itu bentuk yang ketiga. Yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi warga negara yang mempunyai latar belakang profesi masing-masing itu punya peluang juga untuk bela negara, yaitu kita melakukan kegiatan kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita lakukan
secara profesional dengan cita-cita untuk berpartisipasi membangun Indonesia yang maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu otomatis berarti kita juga ikut dalam kegiatan bela negara. Bela negara itu diatur ya. Tadi diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 30, yaitu seperti ini ya, tadi sudah. Pasal 1-nya menyatakan tiap-tiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pasal 2-nya menyatakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sishankam rata oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan mendukung. Itu bentuk pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Kemudian tujuan bela negara itu apa? Tujuan bela negara adalah mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap, dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut guna meniadakan setiap ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan, dan persatuan bangsa. Ya. Jadi saya ulangi, tujuan bela negara itu adalah mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap, dan tindakan yang teratur, menyeluruh dan terpadu, dan berlanjut guna meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan persatuan bangsa, keutuhan wilayah, dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian nilai-nilai bela negara, yang pertama adalah nilai ruhnya bela negara itu. Mengapa kita harus bela negara? Karena yang pertama, nilainya, ruhnya itu adalah kecintaan kita kepada tanah air, ya. Kita cinta pada tanah air, oleh karena itu kita aktif ikut bela negara. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, ya. Ini juga ruhnya, ya. Mengapa kita harus ikut bela negara? Karena kita sadar kita warga negara yang baik. Yang ketiga adalah keyakinan dan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara. Ya. Kita yakin Pancasila ini adalah ideologi yang pas untuk bangsa Indonesia. Yang keempat, kerelaan berkorban untuk negara. Ya. Kita rela berkorban demi kepentingan rakyat banyak, kepentingan umat, kepentingan negara. Ya. Dalam Islam disebutkan juga hubbul waton minal iman, ya. Cinta negara itu bagian daripada iman. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Bela negara itu bukan wajib militer. Bela negara berbeda dengan wajib militer meskipun dasarnya sama. Konsep induk keduanya adalah melindungi eksistensi negara. Yang kedua, wajib militer adalah apabila negara dalam kondisi darurat, misalnya dalam keadaan perang, rakyat sipil yang terlatih dapat diterjunkan untuk kepentingan militer, seperti di Korea, Singapura, dan lain-lain. Bela negara lebih menekankan pada sikap dan kesadaran untuk menjaga eksistensi suatu negara. Demikian barangkali penjelasan singkat saya tentang bela negara. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.